Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Kembali dari pelarian. Ayat hafalan Efesus pasal 6 ayat 7. Dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Pekabaran pelajaran ini, saya dapat melayani Yesus di rumah. Bagaimanakah jika seseorang tinggal di rumahmu dan tiap hari menyiapkan tempat tidurmu dan membersihkan kamarmu? Kalau kamu mempunyai seorang pembantu, itu mungkin bisa terjadi. Bertahun-tahun yang lalu, seorang anak muda menjadi pembantu seperti itu. Tetapi kemudian ia menjadi bosan dan melarikan diri. Lalu ia bertemu dengan Paulus. Mungkin kejadiannya seperti ini. Paulus mengangkat kepala ketika seorang pemuda tinggi datang dan berdiri di sampingnya. Anak muda itu mengenakan pakaian untuk suatu perjalanan dan membawa tas punggung di bahunya. Paulus tersenyum, kemudian melihat surat yang baru saja ditulisnya. Ia menandatanganinya, menggulung, dan menyerahkannya pada anak muda itu. "Ini Onesimus," katanya. "Ini surat yang aku janjikan padamu. Ini ditujukan kepada tuanmu Filemon. Berikan itu padanya begitu engkau sampai di rumah." Paulus berdiri dan menaruh tangannya di bahu anak muda itu. "Aku mengatakan kepadanya bahwa kamu sudah seperti anakku sendiri. Aku mengetahui bahwa dulu kamu tidak sebaik sekarang ini terhadapku selama beberapa bulan terakhir ini. Tetapi sekarang engkau telah menerima dan mengasihi Yesus. Aku tahu bahwa engkau akan melayani Filemon sama seperti engkau telah melayani aku." Anak muda itu tersenyum malu. Paulus melanjutkan, "Kita semua mengetahui bahwa ia mempunyai hak untuk marah karena engkau telah melarikan diri. Tetapi aku telah mengatakan kepadanya bahwa engkau telah banyak membantu sama seperti yang dilakukannya jika ia di sini. Aku berharap ia akan memikirkannya. Aku juga mengatakan kepadanya bahwa meskipun engkau masih menjadi budaknya, engkau juga menjadi saudara dalam Kristus. Engkau telah menjadi seorang Kristen." Onesimus memeluk bahu Paulus. Kemudian ia melepaskan Paulus dan memasukkan surat ke dalam tas yang dipikulnya. Ketika kepalanya tertunduk, ia menyeka air mata yang keluar. Ia berharap tidak seorang pun yang memperhatikannya. Satu hal lagi, Paulus melanjutkan sambil keduanya berjalan ke pintu. "Aku akan membayar berapapun hutangmu pada tuanmu Filemon. Sebenarnya ia berhutang nyawa kepadaku, karena akulah yang menceritakan tentang Yesus kepadanya." Paulus tersenyum begitu berhenti di pintu. "Aku tidak tahu bagaimana berterima kasih," Onesimus menyahut. Ia
Ia menghentakkan tasnya di atas bahu, terdiam sejenak. Pulanglah ke rumah dan layanilah Filemon sebagaimana engkau melayani aku. Itulah yang dilakukan orang Kristen, nak. Mereka melayani satu sama lain dimanapun mereka berada. Sekarang, karena engkau telah menjadi Kristen juga, aku tahu bahwa kalian berdua akan lebih dekat lagi. Paulus memberikan jalan bagi Onesimus ketika akhirnya ia pergi. Aku ingin menahanmu di sini kalau saja aku bisa. Tetapi kamu harus kembali ke rumahmu dan bersedia melayani Filemon terlebih dahulu. Mungkin suatu hari nanti ia akan membiarkan engkau kembali kepadaku. Paulus melambai sementara Onesimus mulai menuruni jalan. Aku telah meminta Filemon untuk menyediakan sebuah ruangan untukku. Ia berseru, aku percaya bahwa Allah akan mendengar semua doanya dan aku akan datang dan menemui kalian berdua tidak lama lagi. Onesimus memberikan satu lambaian terakhir di belakang bahunya, tidak melihat ke belakang. Ia sedikit takut kembali ke rumah tuan yang ditinggalkannya. Tetapi sekarang ia seorang Kristen, dan hatinya dipenuhi dengan kasih Allah. Ia siap untuk mencoba lagi melayani Filemon sebagaimana seharusnya. Lagi pula, Paulus telah mengajarkan kepadanya bahwa melayani di rumah merupakan bagian yang besar menjadi orang Kristen. Nah, anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.